Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Saya ingin membicarakan tentang logika kita tentang Tuhan. Karena apapun itu, ketika kita memikirkan Tuhan, baik itu Tuhan ada atau Tuhan tidak ada, maka kita menggunakan logika. Ada orang yang bilang Tuhan tidak bisa dilogikakan, tetapi dia mengakui ada. Artinya pengakuan ada pun itu berdasarkan dari logika dia. Baik, logika bisa dianggap benar dan bisa juga dianggap salah. Misalnya, kalau ada satu premis di awal seperti ini. Ketika saya makan, maka saya menjadi kenyang. Ini kan premis awal kan. Ketika saya makan, maka saya menjadi kenyang. Ketika saya makan, maka saya menjadi kenyang. Saya makan, lalu saya tidur. Nah, ini dikatakan nggak logis. Logikanya tidak benar. Kenapa? Karena premis awal mengatakan ketika saya makan, maka saya menjadi kenyang. Kemudian kalimat kedua, saya makan dan saya tidur. Nah, saya tidur ini kan tidak ada hubungannya dengan kenyang. Tetapi dua hal yang tidak dikatakan tidak nyambung itu disebut bahwa logikanya nggak benar. Karena ketika saya makan, maka saya kenyang. Saya makan, seharusnya kan saya makan dan saya kenyang. Ini saya makan dan saya tidur. Ini kan nggak ada hubungannya. Nah, hal itu dikatakan bahwa nggak logis. Pemikiran itu nggak logis. Kesimpulannya nggak logis. Karena tidak mengikuti premis awal. Nah, ada yang mempunyai pandangan bahwa Tuhan itu ada secara logis. Ada yang mempunyai pandangan Tuhan tidak ada secara logis. Sama-sama kan? Sama-sama dengan logika. Sekarang banyak premis seperti ini. Ada alam semesta, ada bumi, ada isinya ya, ada gunung, ada samudra gitu. Ketika ada alam semesta dan seisinya, pasti ada yang menciptakan. Oke, kalimat itu saya ulangi ya. Ketika ada alam semesta dan seisinya, pasti ada yang menciptakan. Kalimat kedua, saya melihat alam semesta dan Tuhan ada. Nah, ini kan sebetulnya nggak nyambung. Kenapa? Karena kesimpulan Tuhan ada itu tidak dinyatakan di premis awal. Premis awal hanya memberikan sebuah asumsi. Ketika alam semesta dan seisinya ada, pastilah ada yang menciptakan. Nah, pasti ada. Kenapa dikatakan pasti? Sedangkan tidak ada sebuah premis penelitian. Misalnya, ketika alam semesta ada dan seisinya, dan telah dilakukan penelitian selama bertahun-tahun, ada jejak tangan-tangan Tuhan. Nah, ini kan ada satu proses yang menegaskan premis awal tentang alam semesta dan seisinya. Tapi ketika hanya dikatakan alam semesta ada, pasti ada Tuhan. Nah, kata pasti ada, ini kan asumsi. Itu hanya dugaan yang mengatakan atau menyimpulkan dari apa yang kita lihat tentang alam semesta. Oh, ada bumi yang besar, ada matahari yang besar, ada gunung yang besar, ada laut yang luas. Itu nggak mungkin kalau benda-benda yang sebesar itu tuh nggak ada yang menciptakan. Kalau matahari saja sangat besar, pasti yang menciptakan lebih besar dari itu. Nah, sekali lagi, pasti ada, pasti diciptakan oleh. Ini kan asumsi, ini dugaan.
Jadi bagaimanapun juga ketika kita melihat alam semesta, kita nggak tahu itu dibuat atau tidak. Itu ada karena apa? Karena perjalanannya sampai sekarang masih merupakan sebuah perdebatan karena ujungnya dari alam semesta belum diketahui. Sama dengan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Dari sebuah premis awal. Ada alam semesta dan seisinya, ada benda-benda yang sangat besar. Kita tidak tahu itu berasal dari mana. Pasti itu bukan dari Tuhan. Nah, ini sama asumsi atau dugaan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak ada, semua merupakan asumsi atau dugaan. Mengapa? Karena ketika dikatakan Tuhan ada atau Tuhan tidak ada, ini merupakan sebuah kesimpulan. Sedangkan sampai sekarang kita belum pernah menemukan kesimpulan apapun tentang itu. Semuanya sedang berjalan. Semuanya sedang didekati oleh berbagai macam disiplin ilmu. Nah sekarang, kalau kita melogikakan bahwa Tuhan itu ada, atas dasar bahwa ada bumi, ada alam semesta, ada manusia, ya nggak mungkin kan manusia ada dengan sendirinya. Manusia pertama itu pasti diciptakan. Nah sekali lagi kan, pasti diciptakan. Ini kan asumsi, dugaan. Pasti. Kenapa dipastikan? Dari mana kepastian itu muncul? Kan nggak ada yang mendasari hal-hal yang pasti bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nggak ada. Ketika kita menyimpulkan bahwa Tuhan ada dan kita menganggap itu logis, ada orang yang menyimpulkan Tuhan tidak ada dan juga menganggap itu logis, maka di sini kita menyadari bahwa kesimpulan dari logika yang merupakan dugaan tadi, karena tidak ada pernyataan awal bahwa kepastian itu didapat dari mana, benar enggak Tuhan menciptakan atau benar enggak Tuhan tidak menciptakan. Ini kan sama-sama dua hal yang masih menjadi sebuah proses panjang dan belum final. Kesimpulannya sama-sama tidak bisa kita ketahui saat ini. Kita hanya bisa duduk dalam sebuah kesimpulan subjektif kita. Sekali lagi dengan kesimpulan subjektif. Tuhan ada itu kesimpulan subjektif. Tuhan tidak ada itu juga kesimpulan subjektif. Nah, kalau Tuhan ada dan Tuhan tidak ada itu menjadi kesimpulan subjektif yang kita anggap itu logis untuk menjelaskan tentang alam semesta dan seisinya. Pertanyaan saya, apakah logika itu penting untuk menyimpulkan Tuhan? Atau pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita bisa mempercayai logika kita tentang Tuhan? Dari sisi mana kita bisa mempercayai logika kita tentang Tuhan? Sedangkan ketika kita mengatakan ada alam semesta, ada bumi, ada manusia, itu sudah pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin mereka nggak ada dengan sendirinya. Bukankah itu bukan logika? Bukankah itu adalah asumsi atau dugaan? Kita menduga bahwa ketika ada alam semesta, seisinya, ada manusia, kita menduga bahwa ada yang menciptakan kita. Ada yang menciptakan alam semesta. Nah, kita menduga itu kan. Kalau kemudian kita menduga itu, kita bisa percaya nggak dengan logika kita? Atau kemudian kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada. Karena semua proses yang dijelaskan secara sains tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Dan sekali lagi itu juga dugaan. Dugaan subjektif bahwa semua hal yang terjadi tidak ada campur tangan Tuhan. Karena tidak ada bukti konkretnya, maka kemudian dugaannya
adalah Tuhan tidak ada. Baik, saya akan menarik tentang logika ini supaya kita tidak dibenturkan. Dan kita tahu bahwa yang penting itu bukan logika yang benar tentang Tuhan ada dan Tuhan tidak ada. Kalau kita membenturkan dua logika itu, Tuhan ada karena ada alam semesta. Kemudian logika satu lagi, Tuhan tidak ada karena kita tidak pernah melihat bukti konkret bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, kalau kita hanya memandang dua logika yang dibenturkan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak esensial. Karena yang penting bukan logikanya. Pertanyaan pentingnya adalah mengapa kita berlogika tentang Tuhan? Mengapa kita membangun logika tentang Tuhan? Ada yang tadi membangun logika bahwa Tuhan ada. Ada yang membangun logika bahwa Tuhan tidak ada. Nah, mengapa logika itu dibangun? Jadi di sini kita melihat bahwa yang penting bukan logika itu benar atau tidak. Kita lihat satu-satu. Orang yang membangun logika bahwa Tuhan ada, dia menginginkan keteraturan. Dia menginginkan kehidupan ini nggak chaos. Maka kemudian dia membangun logika bahwa Tuhan ada. Ada yang mengatur kehidupan, ada yang mengatur alam semesta, ada yang mengatur manusia, ada yang mengawasi manusia. Nah, logika itu dibangun karena dia ingin agar kehidupan tidak chaos, ingin kehidupan teratur, ingin kehidupan berjalan dan tidak kacau. Sama dengan ketika ada orang yang mempunyai logika bahwa Tuhan tidak ada. Di balik logikanya itu, dia juga mengemukakan sebuah esensi. Yang penting bukan logika itu benar atau tidak, tetapi logika itu dibangun atas dasar ketika Tuhan ada, maka manusia menjadi tergantung dengan Tuhan. Maka logikanya kemudian dibalik bahwa Tuhan tidak ada supaya manusia bisa mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya sama. Kehidupan tidak chaos, manusia bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, dan nggak ngawur. Jadi esensi dari kita membangun logika itu bukan tentang logika kita benar atau tidak. Kita membangun logika, esensinya adalah agar kehidupan teratur, agar kehidupan nggak chaos. Karena masing-masing dari pembangunan logika itu mempunyai sebuah tujuan. Mengapa kita membangun logika atas dugaan tentang Tuhan ada atau Tuhan tidak ada? Nah, kalau kita menyadari ini, tentu kita tidak akan membenturkan antara logika Tuhan ada dan logika Tuhan tidak ada. Karena masing-masing dari konsep yang dibangun atas logika yang terlihat berbeda itu mempunyai esensi yang sama. Masing-masing konsep mempunyai esensi agar hidup tidak kacau, hidup bisa diatur, dan hidup mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Bagi logika yang meyakini Tuhan ada, tanggung jawab diberikan kepada Tuhan. Ada punishment dan ada reward. Bagi yang memakai logika Tuhan tidak ada, tanggung jawab diberikan kepada manusia sendiri. Konsekuensi diambil oleh manusia itu sendiri. Jadi masing-masing tentu mempunyai esensi yang sama. Ada punishment, ada reward, ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Nah, kalau kita melihat dari sisi root essential itu, maka kita tidak membenturkan lagi antara logika Tuhan ada dan Tuhan tidak ada. Mungkin Anda nyaman menggunakan logika Tuhan ada, dan mungkin saya nyaman menggunakan logika Tuhan tidak ada. Anda nggak harus mengikuti orang lain, dan tidak ada logika yang paling benar,
Tidak ada logika yang absolut benar. Karena Tuhan ada dan Tuhan tidak ada, bukan itu yang penting. Yang penting kita sedang membangun sebuah kehidupan, peradaban. Dan pembangunan peradaban dan kehidupan ini bisa didasari atas logika, konsep yang kita buat agar kehidupan tidak menjadi kacau. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Jonggring Saloko.